Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai penjabaran laporan keuangan entitas anak dengan metode pengukuran kembali. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan soal, terlebih dahulu saya akan menjelaskan perbedaan antara metode translasi dan metode pengukuran kembali. Jadi, untuk metode pengukuran kembali digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsionalnya. Jadi metode ini itu diterapkan dalam kondisi ketika entitas anak mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang lokal tempat beroperasi, namun mata uang fungsionalnya sama dengan entitas induk. Jadi untuk metode translasi digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang lain yang berbeda dengan mata uang fungsionalnya. Jadi untuk metode translasi ini digunakan itu dalam kondisi entitas anak mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya, namun entitas induk memiliki mata uang yang berbeda dalam penyajian laporan keuangannya. Baik, kita akan langsung saja masuk ke contoh pembahasan soal. Baik, kita masuk ke pembahasan soal. Jadi contoh soalnya itu sebenarnya sama ya, kayak contoh soal kemarin dijelaskan oleh Bu dosen tentang untuk metode translasi. Cuman yang membedakan itu untuk metode pengukuran kembali itu pada poin kedua. Di sini Jerman Company mengelola pembukuan dan mencatatnya dalam euro untuk menyediakan laporan untuk pemerintah Jerman, sementara mata uang fungsionalnya adalah rupiah. Terus untuk kurs spot langsung yang relevan itu tanggal 1 Januari 20X1 itu 12.000, untuk 1 Oktober 20X1 13.600, dan 31 Desember 2000X1 itu 14.000, dan untuk kurs rata-ratanya 13.000. Ya, ini untuk bisa dilihat di PowerPoint-nya ya. Itu untuk neraca saldonya antara PT Induk dan Jerman Company. Terus kita lanjut ke kertas kerja untuk menjabarkan entitas anak di luar negeri pada tanggal 1 Januari. Itu kas senilai 2.500 dikalikan dengan 2.500 euro dikalikan dengan 12.000 kurs 1 Januari sehingga menghasilkan 30.000. Untuk piutang saldo euronya itu 10.000 terus dikalikan dengan kurs 12.000, jadi hasilnya 120 juta. Untuk persediaan 75.000 euro dikalikan dengan kurs 12.000 hasilnya 90 juta. Untuk aset tetap 50.000 euro dikalikan dengan kurs 12.000 menghasilkan 600 juta. Jadi total debitnya itu 70.000 euro dan rupiahnya 840 juta. Terus akumulasi penyusutan itu 5.000 euro dikalikan dengan kurs 12.000 sama dengan 60 juta. Untuk utang usaha 2.500 euro dikalikan dengan 12.000 sama dengan 30 juta. Untuk utang obligasi 12.500 euro dikalikan dengan 12.000 hasilnya 150 juta. Terus untuk modal saham biasa 40.000 euro dikalikan dengan 12.000 sama dengan 480 juta. Dan saldo laba 10.000 euro dikalikan dengan 12.000 hasilnya 120 juta. Jadi total kreditnya itu 70 juta dan rupiahnya 840 juta. Jadi seimbang ya. Jadi kita masuk ke diferensial per tanggal 1 Januari 2021, tanggal akuisisi. Jadi yang pertama itu biaya perluan investasi itu kan di awal soal tadi itu 660 juta. Terus nilai buku investasinya itu ada 2, modal saham biasa dan saldo laba. Untuk modal saham biasa 480 juta dan saldo laba itu 120 juta. Itu bisa dilihat ya di kertas penjabaran, karena saldo labanya modal saham biasanya 40.000 euro
dan saldo labanya 10.000 euro dikalikan dengan kurs 12.000. Jadi dapatnya itu saham biasa 480 juta dan saldo laba 120 juta. Jadi totalnya itu 600 juta. Terus untuk persentase saham Jerman Company yang diakuisisi oleh PT Induk itu kan 100%. Jadi 600 juta. Jadi biaya perolehan investasi 660 juta dikurangi dengan 600 juta persentase saham Jerman Company. Jadi diferensialnya itu 60 juta yang akan didistribusikan ke paten. Selanjutnya penyajian grafik dari akuisisi adalah sebagai berikut. Untuk biaya investasinya 600, itu total diferensialnya 60 juta. Terus biaya investasi 660 juta. Nilai wajar aset teridentifikasi neto itu 660 juta juga. Jadi goodwillnya kosong. Karena antara biaya investasi dan nilai wajar aset teridentifikasi neto itu sama. Terus ke nilai buku aset teridentifikasi neto itu 600 juta. Jadi ada kelebihan 60 juta. Jadi kelebihan itu diakui sebagai paten. Lanjut ke jurnalnya. Jadi ayat jurnal yang akan dibuat oleh PT Induk selama tahun 2000X1 itu yang pertama 1 Januari 2001 investasi pada saham Jerman Company pada kas itu mencatat pembelian saham Jerman Company masing-masing senilai 660 juta. Terus yang kedua mencatat jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dan pengkonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi untuk 1 Januari 2021. Jadi untuk eliminasi visual ditandai dengan angka-angka yang dalam kurung seperti yang 1 Januari ini dalam kurung 2. Jadi ini jurnalnya metode saham biasa Jerman Company 480 juta saldo laba 120 juta, diferensial 60 juta. Pada investasi pada saham Jerman Company 660 juta. Terus untuk eliminasi kedua yang 1 Januari 2001 itu yang ditandai dengan 3, angka 3. Itu jurnalnya paten pada diferensial masing-masing senilai 60 juta. Terus kita lanjut untuk kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal akuisisi 100% pembelian pada harga di atas nilai buku. Bisa dilihat ya. Untuk PT Induk untuk kas PT Induk itu 2.840 juta. Itu sudah dikurangi dengan nilai akuisisi tadi ya. Di awal 660 juta sehingga hasilnya 2.840 juta. Bisa dilihat langsung pada PowerPoint-nya. Yang di bagian debit itu yang dieliminasi atau yang di bagian kredit ditandai dengan angka-angka tadi. Bisa kembali lagi ke jurnalnya. Jadi di total debit untuk konsolidasian untuk PT Induk itu 15 miliar dan untuk Jerman Company 840 juta. Untuk konsolidasiannya 15 miliar 240 juta. Terus untuk total kredit 15 miliar untuk PT Induk dan Jerman Company 840 juta. Untuk eliminasinya di bagian debit 720 juta dan di kredit 720 juta. Untuk konsolidasiannya 15 miliar 240 juta. Kita lanjut ke pencatatan entitas anak ya dalam pembukuannya pada saat ia menerima rupiah. Jadi kita kembali lagi di soal tadi pada poin keempat itu dikatakan entitas anak menerima 42 juta dari transaksi dengan perusahaan Indonesia pada saat kurs 12.000 dan entitas anak masih memiliki mata uang asing tersebut pada tanggal 31 Desember 2001. Jadi untuk jurnalnya itu unit mata uang asing pada penjualan masing-masing senilai 3.500 euro itu didapat dari penerimaan PT Anak 42 juta
dengan kurs 12.000, jadi 42 juta dibagi dengan 12.000 sama dengan 3.500 euro. Jadi hal ini dilakukan sebenarnya karena entitas anak melakukan pencatatan dalam euro ya. Jadi harus didenominasikan dalam mata uang euro. Terus yang kedua itu untuk pada akhir periode entitas anak menyesuaikan unit mata uang asing rupiah ke kurs kini 14.000 dengan membuat jurnal sebagai berikut. Jadi jurnalnya itu kerugian transaksi mata uang asing pada unit mata uang asing masing-masing senilai 500 euro. Itu didapat dari penerimaan entitas anak tadi 42 juta dibagi dengan kurs 31 Desember itu 14.000, sehingga dapatnya itu 3.000. Terus 3.500 saldo sebelumnya dan dikurangi dengan saldo setelah disesuaikan 3.000, jadi hasilnya 500 euro. Jadi kita lanjut ke pengukuran kembali neraca saldo entitas anak di luar negeri. Jadi bisa dilihat ya, pada kas itu saldonya 10.750 euro dikalikan dengan kurs 14.000, jadi hasilnya 150.500. Untuk unit mata uang asing 3.000 dikalikan dengan kurs 14.000 sama dengan 42 juta. Terus untuk persediaan, untuk piutang 10.500 euro dikalikan dengan kurs 14.000, jadi hasilnya 147 juta. Terus untuk persediaan 5.000 dikalikan dengan kurs 13.800, jadi kursnya ini diambil dari ilustrasi yang ini ya, yang di atas ini. Situ dikatakan untuk tujuan ilustrasi, contoh ini mengasumsikan persediaan akhir dibeli pada saat kurs langsung adalah 13.800. Jadi untuk persediaan tadi 5.000 dikalikan 13.800 sama dengan 69 juta. Untuk beban pokok untuk aset tetap itu 50 juta euro dikalikan dengan kurs 12.000. Jadi untuk aset tetap di ilustrasi di atas ini juga dijelaskan ya, untuk aset tetap dia tetap menggunakan kurs awal akuisisi. Sehingga untuk aset tetap 50.000 euro dikalikan dengan 12.000 hasilnya 600 juta. Untuk beban pokok penjualan 22.500 euro untuk saldonya, dan untuk kursnya itu jadi nanti ada penjabaran di bawah ya. Oke, kita langsung saja ke penjabarannya yang bagian A itu. Untuk beban pokok penjualan untuk persediaan awal itu kan 7.500 euro dikalikan dengan kurs 12.000 sama dengan 90 juta. Untuk pembelian 20.000 euro dikalikan dengan kurs 13.000. Ini kursnya kurs rata-rata ya, 13.000 bukan 13.500. Ini mungkin salah ketik. Jadi hasilnya 260 juta. Terus untuk barang tersedia itu 7.500 persediaan awal ditambah dengan pembelian sehingga hasilnya 27.500. Dan untuk rupiahnya 350 juta dikurangi dengan persediaan akhir. Jadi persediaan akhir itu 5.000 ya. Tadi di pengukuran kembali neraca saldonya bisa dilihat 5.000 untuk persediaan akhir dikalikan dengan 13.800 kurs yang digunakan untuk persediaan akhir sama dengan 69 juta. Jadi beban pokok penjualan itu 27.500 dikurangi dengan 5.000 sama dengan 22.500, dan untuk rupiahnya 281 juta. Jadi beban pokok penjualan tadi 14.500 jadi dikalikan dengan kurs dengan sesuai penjabaran yang tadi ini yang di bawah bagian A. Jadi hasilnya itu 281 juta. Untuk beban operasi 14.500 dikalikan dengan kurs, jadi bisa dilihat lagi di bagian B penjabaran di bawah. Untuk beban operasional itu ada dua, beban kas dan beban penyusutan. Untuk beban kas dia menggunakan kurs 13.000. Itu salah ya, bukan 13.500, sementara 13.000. Dan untuk beban penyesuaian itu
dia tetap menggunakan kurs 12.000. Tadi bisa dilihat di ilustrasi ini, bisa dijelaskan di situ dia selain beban operasional itu, selain beban penyusutan dia menggunakan kurs rata-rata, dan untuk beban penyusutan sendiri dia menggunakan kurs 12.000 kurs awal. Jadi untuk beban kas 12.000 euro dikalikan dengan 13.000 sama dengan 156 juta, dan beban kas dan beban penyusutan 2.500 dikalikan dengan kurs 12.000 sehingga menghasilkan 30 juta. Jadi 12.000 dijumlahkan dengan 2.500 hasilnya 14.500, dan untuk rupiahnya 186 juta. Jadi kita lanjut ke ini tadi ya, neraca saldonya lintas anak di luar negeri. Tadi kita ke beban operasional. Jadi beban operasi itu 14.500 dikalikan dengan kurs yang ada di transaksi B tadi sehingga menghasilkan 186 juta. Untuk kerugian transaksi mata uang asing itu 500 euro, itu diambil dari ini tadi ya kerugian transaksi mata uang asing, sehingga jumlahnya itu dikalikan dengan kurs 13.000, kurs rata-rata 13.000, jadi hasilnya 6.500.000. Terus untuk dividen yang dibayarkan itu di soal tadi dikatakan dividen yang dibayarkan itu pada tanggal 1 Oktober ya. Ya, pada tanggal 1 Oktober. Jadi yang digunakan itu kurs pada tanggal 1 Oktober itu 13.600. Gunakan kurs 13.600 ya. Jadi dividen dibayarkan 6.250 euro dikalikan dengan kurs 13.600 hasilnya 85 juta. Untuk total debit 123.000 euro dan rupiahnya 1.567 juta. Terus di bagian debit akumulasi penyusutan 7.500 dikalikan dengan 12.000 hasilnya 90 juta, dan utang usaha 3.000 dikalikan dengan kurs 31 Desember 14.000 hasilnya 42 juta. Utang obligasi 12.500 dikalikan dengan kurs 14.000 hasilnya 175 juta, dan untuk modal saham biasa itu 40.000 dikalikan dengan kurs 12.000 hasilnya 480 juta. Untuk saldo laba 10.000 dikalikan dengan kurs, ini kursnya 12.000 ya, cuma nanti ada ilustrasi untuk mengetahui laba netonya, nanti akan dijelaskan di bawah lagi. Kita lanjut dulu aja. Jadi untuk saldo labanya itu 120 juta, terus penjualan 50.000 euro dikalikan dengan 13.000 kurs rata-rata sehingga menghasilkan 650 juta. Jadi totalnya itu 123.000 euro sama. Terus untuk rupiahnya 1.557.000. Jadi berbeda ya di bagian debit sama kredit. Untuk rupiahnya lebih tinggi di bagian debit sehingga akan menimbulkan selisih. Jadi selisihnya itu masuk ke keuntungan pengukuran kembali sebesar 10 juta sehingga total kredit jadi 1.567 juta jadi balance. Terus kita lanjut ke jurnalnya. Jurnal yang dibuat oleh PT Induk setelah proses konsolidasi selama tahun 2001 itu adalah sebagai berikut. Untuk 1 Oktober 2001 kas pada investasi pada saham Jerman Company masing-masing senilai 85 juta. Itu mencatat dividen yang diterima di entitas anak di luar negeri. Jadi itu kan dividen yang diterima itu 6.250 euro dikalikan dengan kurs pada saat dividen diumumkan itu 1 Oktober jadi kursnya 13.600, jadi dapatnya 85 juta. Untuk 31 Desember 2021 itu investasi pada saham Jerman Company pada laba rugi entitas anak
masing-masing senilai 186.500.000. Ini mencatat pengukuran penghasilan atau laba neto dari entitas anak di luar negeri. Jadi 186.500.000 itu didapat dari, jadi ini berhubungan dengan bagian C ini ya, bagian C pada pengukuran kembali neraca saldo. Jadi untuk menentukan laba netonya itu persediaan 50.000 euro dikurangi dengan beban pokok penjualan 22.500 dikurangi dengan beban operasional 14.500 dan dikurangi dengan kerugian transaksi mata uang asing 500 euro sehingga dapatnya 12.500 euro. Jadi 12.500 euro itu untuk saldo dalam euronya, dan dalam rupiahnya jadi 600 juta dikurangi 281 juta dikurangi dengan 186 juta dan dikurangi dengan 6.500.000 itu dapatnya 176 juta. Jadi 176 juta ditambahkan dengan keuntungan pengukuran kembali 10 juta dapatnya 186.500.000. Kita lanjut ke jurnal yang dibuat oleh PT Induk setelah proses konsolidasi. Itu untuk laporan laba rugi. Yang pertama diferensial awal tahun itu 5.000 euro dikalikan dengan kurs 12.500 dapatnya 60 juta. Amortisasi periode ini, jadi tadi di soal dijelaskan untuk kelebihan itu akan diamortisasi selama 10 tahun ya. Jadi 5.000 euro dibagi dengan 10 tahun dapatnya 500 euro dikalikan dengan kurs 12.000 sama dengan 6 juta. Dan sisa saldonya 4.500 euro dan rupiahnya 54 juta. Jadi kita masuk ke jurnalnya. 31 Desember 2021 mencatat amortisasi paten untuk periode berjalan 500 dikalikan 500 euro dikalikan dengan kurs 12.000 sehingga jurnalnya laba rugi dari entitas anak pada investasi pada saham Jerman Company masing-masing senilai 6 juta. Jadi kita masuk ke jurnal eliminasi. Untuk eliminasi pertama itu bisa dilihat di eliminasi 24 ya. Eliminasi 24 bisa dilihat pada soal. Jadi itu yang pertama laba rugi dari entitas anak sebesar 180.500.000 itu didapat dari ini ya, dari laba neto tadi 186.500.000 dikurangi dengan amortisasi 6 juta sehingga dapatnya 180.500.000 di debit. Terus di bagian kreditnya dividen diumumkan 85 juta dan investasi pada saham Jerman Company 95.500.000. Untuk eliminasi selanjutnya itu mengeliminasi saldo investasi awal periode. Jadi bisa dilihat di eliminasi awal periode ya. Itu terdiri dari modal saham biasa Jerman Company 480 juta, saldo laba 1 Januari 120 juta, diferensial 60 juta, pada investasi pada saham Jerman Company 660 juta. Kita lanjut untuk eliminasi selanjutnya itu mengalokasikan diferensial ke paten. Jadi jurnalnya paten pada diferensial masing-masing senilai 60 juta. Terus untuk eliminasi selanjutnya itu mengamortisasi paten. Jadi beban operasi amortisasi paten pada paten masing-masing senilai 6 juta. Jadi yang terakhir itu masuk ke kertas kerja konsolidasian. Baik, untuk penjualan itu PT Induk 4 miliar, Jerman Company 650 juta. Terus jadi konsolidasinya 4 miliar 650 juta. Terus untuk keuntungan pengukuran kembali tadi di neraca saldonya itu 10 juta ya pada PT anak. Jadi konsolidasinya 10 juta. Untuk laporan laba rugi dari entitas anak itu PT Induk 180.500.000. Dan yang dieliminasi tadi dengan jumlah yang sama pada eliminasi 24 itu mengeliminasi laba rugi dan dividen
dari entitas anak ya, sehingga konsolidasinya kosong. Terus untuk bagian kredit itu jumlahnya PT Induk 4.180.4.180.500.000 rupiah. Untuk Jerman Company 600 juta. Ini 660 juta ya, ini seharusnya salah sih, harusnya 660 juta. Dan bagian eliminasi kosong. Terus konsolidasinya 4.660 juta. Untuk beban pokok penjualan 1.700 juta pada PT Induk, dan untuk Jerman Company 281 juta. Jadi konsolidasinya 1.981 juta. Untuk beban operasi itu 900 juta untuk PT Induk dan 186 juta untuk Jerman Company. Dan eliminasinya itu bisa dilihat eliminasi 27 itu untuk mengamortisasi paten senilai 6 juta. Jadi untuk konsolidasi yang diambil untuk Jerman Company ini dari sini ya, dari tabel pengukuran kembali dari saldo entitas anak di luar negeri. Terus kita lanjut ke konsolidasinya. Untuk beban operasional 1.092 juta. Kerugian transaksi mata uang asing itu 6.500.000 untuk pada Jerman Company. Jadi untuk konsolidasinya 6.500.000. Terus total debitnya itu 2.600.000 juta pada PT Induk, 473.500.000 rupiah pada Jerman Company, dan konsolidasinya 3.079.500.000. Dan untuk laba netonya itu total kredit dikurangi total debit sehingga dapatnya 1.580.500.000 rupiah pada untuk PT Induk, dan untuk Jerman Company 186.500.000. Untuk eliminasi bagian debit 186.500.000, dan untuk eliminasinya 1.580.500.000 rupiah. Jadi untuk saldo laba 3 miliar untuk PT Induk, 120 juta untuk Jerman Company, dan eliminasi untuk bagian debit itu bisa dilihat eliminasi 25 ya. Yang mengeliminasi saldo awal akun investasi tadi itu senilai 120 juta untuk saldo laba bagian eliminasi. Terus konsolidasinya 3 miliar. Untuk laba neto, untuk laba netonya itu yang diambil dari atas tadi, yang laba neto hasil pengurangan dari kredit dan debit itu diturunkan ke sini, jadinya 1.580.500.000 rupiah untuk PT Induk, dan 186.550.000 rupiah untuk Jerman Company, dan 186.500.000 untuk eliminasi bagian debit, dan untuk konsolidasinya 1.580.500.000 rupiah. Jadi hasilnya saldo laba dijumlahkan dengan laba neto itu 4.580.500.000 rupiah untuk PT Induk, dan untuk PT Jerman Company 306.500.000 rupiah, dan untuk konsolidasinya 4.580.500.000 rupiah. Terus untuk dividen yang diumumkan, PT Induk 600 juta, Jerman Company 85 juta, dan untuk eliminasi tadi di eliminasi 24 yang mengeliminasi laba rugi dan dividen itu 85 juta. Jadi konsolidasinya 600 juta. Jadi untuk saldo laba tanggal 31 Desember itu 3.980.500.000 rupiah. Itu dari tadi laba neto ya.
Itu jumlah dari saldo laba dikurangi laba neto terus dikurangi dengan dividen yang diumumkan. Untuk Jerman Company 221.500, untuk debit 306.500.000 rupiah untuk eliminasinya bagian debit, dan bagian kredit 85 juta, dan untuk konsolidasinya 3.980.500. Untuk kas PT Edok 4.225 juta, Jerman Company 150.500. Jadi konsolidasinya 4.375.500 rupiah yang dimiliki oleh entitas anak tadi bisa dilihat di neraca saldo tadi. Jadi 42 juta ya yang diumumkan di soal tadi. Jadi untuk Jerman Company. Jadi untuk konsolidasinya 40 juta. Piutang PT Induk 750 juta, Jerman Company tadi 147 juta. Sehingga konsolidasinya itu 897 juta. Ini salah ya, harusnya 897 juta, bukan 89.700. Terus kita lanjut ke persediaan. Persediaan itu untuk PT Indo 1 miliar, Jerman Company 89 juta, dan konsolidasinya 1 miliar 89 juta. Untuk tanah untuk PT Induk 1 miliar 250 juta, untuk Jerman Company kosong. Jadi konsolidasinya 1 miliar 750 juta. Untuk aset tetap untuk PT Induk 1 miliar 8 miliar, dan Jerman Company 600 juta. Jadi total konsolidasinya 8 miliar 8 miliar, ini harusnya 600 juta ya, 8 miliar 600 juta. Terus investasi pada saham Jerman Company 755 juta 500 ribu untuk PT Induk. Jadi untuk bagian eliminasi, pada bagian kredit itu ada eliminasi 24, mengeliminasi laba rugi dan dividen dari entitas anak tadi senilai 95 juta 500 bagian kredit, dan 660 juta untuk eliminasi 25, mengeliminasi saldo awal akun investasi. Sehingga untuk investasi pada saham Jerman Company di bagian konsolidasi kosong. Terus kita lanjut kepada diferensial. Di bagian eliminasi itu ada, bisa dilihat eliminasi 25 ya, yang mengeliminasi saldo awal dari akun investasi tadi. Itu mengeliminasi sebesar 60 juta bagi untuk diferensial, dan eliminasi 26 di kredit, yang eliminasi untuk menetapkan diferensial awal ke paten sebesar 60 juta, sehingga konsolidasinya kosong. Untuk paten bagian eliminasi di debit 60 juta, bisa dilihat eliminasi 26 yang menetapkan diferensial awal ke paten, dan di kredit sebesar 6 juta, bisa dilihat di eliminasi 27 ya, yang mengamortisasi paten sebesar 6 juta, sehingga konsolidasinya 54 juta. Jadi untuk bagian debit untuk PT Induk 16 miliar 480 juta 500 ribu rupiah, untuk Jerman Company 1 miliar 8 juta 500 ribu rupiah, dan bagian konsolidasi 16 miliar 787 juta 500 ribu rupiah. Jadi untuk akumulasi penyusutan, PT Induk 4 miliar 500 juta, dan Jerman Company 90 juta. Jadi konsolidasinya 4 miliar 590 juta. Untuk utang usaha 1 miliar untuk PT Induk, dan 42 juta untuk Jerman Company, sehingga konsolidasinya 1 miliar 42 juta. Untuk utang obligasi 2 miliar untuk PT Induk, dan 175 juta untuk Jerman Company, sehingga konsolidasinya 2 miliar 175 juta. Untuk modal saham biasa 5 miliar untuk PT Induk, 480 juta untuk Jerman Company. Dan untuk bagian eliminasi, di bagian debit lihat di eliminasi 25,
untuk mengeliminasi saldo awal tadi, mengeliminasi modal saham biasa sebesar 480 juta. Jadi konsolidasinya 5 miliar. Lanjut ke saldo laba. Untuk saldo laba PT Induk itu 3 miliar 980 juta. Itu diambil dari saldo laba yang 31 Desember ya, yang di bagian atas tadi dipindahkan ke bawah, sama dengan Jerman Company 221.500.000 rupiah. Untuk eliminasi debit 306.500 dan bagian kredit 85 juta, dan konsolidasinya 3 miliar 980.500.000 rupiah. Jadi untuk total kreditnya 16 miliar 480 juta 500.000 rupiah untuk PT Induk, dan Jerman Company 1 miliar 8 juta 500.000 rupiah. Dan untuk eliminasi 906 juta 500 bagian debit dan bagian kredit 906 juta 500. Untuk konsolidasi 16 miliar 780 juta 500.000 rupiah. Jadi sama ya, balance. Mungkin cukup sekian video penjelasan soal untuk metode pengukuran kembali yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.